Cerita dibuka dengan memperlihatkan wanita bernama Hana mulai mendekati pintu karena merasa curiga dan ternyata itu hanyalah game baru yang sedang dia uji atas permintaan orang yang sedang dia ajak bicara lewat panggilan telepon. Hana sendiri adalah seorang gamer profesional, maka dari itu dia sering diminta buat mencoba game baru buat diuji. Tapi dia memiliki ketakutan yang sangat berlebih terhadap dunia luar atau biasa disebut agorafobia. Di situ setelah berbincang-bincang dengan orang yang ada di panggilan telepon, dia pun mulai memainkan game masa kecilnya sampai ketiduran. Saat bangunnya tidak enak. Tak lama ada paket datang. Mengira itu salah alamat karena dia tidak pernah pesan apa-apa. Si kurir pun memberitahu jika dia tidak salah. Paket yang dia bawa dari perusahaan game ternama. Awalnya Hana tidak mau terima, tapi karena tahu itu adalah barang bagus, dia pun mengambilnya. Saking takutnya dia terhadap dunia luar, si kurir disuruh buat bersembunyi dulu agar dia bisa menandatangani apa yang harus dia tandatangani. Juga di pintu kamarnya dipenuhi dengan beberapa kunci yang cukup membuat dia repot sendiri jikalau ingin membukanya. Saat melakukan itu, ada bocil yang tidak sengaja melihat Hana, kemudian bertanya mengapa Hana terlihat sangat ketakutan. Dijawab olehnya, dia tidak takut. Kemudian sebelum mengunboxing barang tersebut, dia memanggil temannya terlebih dahulu buat datang untuk mengunboxing bersama-sama. Saat temannya sudah tiba, dia bernama Jen, seorang wanita pekerja kantoran. Sudah lama kenal dengan Hana ini, sampai-sampai hanya Jenlah yang Hana izinkan masuk ke rumahnya, dan hanya dialah yang tidak takut untuk Hana ajak bicara secara langsung. Karena ternyata mereka berdua ini memiliki hubungan lebih dari sekedar teman. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung mulai membuka barang tersebut, yang mana ternyata bentuknya seperti bando, tapi ada tombol powernya di tengah-tengah. Saat diaktifkan, komputer Hana tiba-tiba berkedip dan secara otomatis alat itu dan komputer Hana langsung terhubung. Selesai menghubungkan akun miliknya dan alat itu alias login, secara mengwowkan keluar suara AI dari speaker komputernya dan mengarahkan dia apa saja yang harus dilakukan. Pertama, dia diarahkan taruh alat itu di kepala dengan posisi mengarah ke belakang. Lalu dengan itu secara sangat canggih, alat itu langsung terhubung dengan otaknya. Jadi dia bisa baca pikiran milik Hana. Bahkan saat si AI menjelaskan, ternyata hanya dia saja yang bisa dengar. Suara itu hanya muncul di kepalanya saja. Beberapa lama kemudian, dia juga baru menyadari jika dia bisa mengetik tanpa harus memencet. Cukup pikirkan saja apa yang dia mau ketik, secara otomatis akan langsung muncul di komputer. Tak lama setelah bergembira mengetahui itu, Jen pun pamit pulang setelah dia membuatkan Hana makanan untuk beberapa hari, juga membantu membuangkan sampahnya. Lanjut mempelajari alat itu sambil mengujinya, dia pun berjam-jam di komputer sampai-sampai si AI menyuruhnya untuk lebih baik beristirahat. Saking capeknya, dia tertidur sambil masih menggunakan alat canggih itu. Di saat menyikat gigi, dia tidak sengaja membuat mulutnya berdarah. Lalu si bocil yang pernah dia temui waktu ambil paket mengetuk pintu dan mereka ngobrol satu sama lain di balik pintu. Hana mengaku waktu dia masih bocil, dia dilarang keluar rumah oleh ibunya dengan alasan takut kenapa-kenapa, takut jika ada hal yang buruk terjadi padanya. Disitulah dia menghabiskan waktu buat main game. Lalu setelah dikacangi oleh si bocil yang pergi entah kemana, dia pun mengambil foto masa lalunya, tepatnya foto sang ayah buat nostalgia sementara sambil menggunakan alat canggih tersebut. Lalu singkat cerita, dia bermain lempar bola bersama Jen. Merasa kurang asik, Hana pun putar musik tanpa harus repot-repot. Bahkan bukan hanya komputernya saja yang bisa dia akses, ternyata HP Jen juga bisa. Tanpa harus menyentuh, dengan mudah dia hanya pikirkan saja lalu jadi. Do it.
Secara mengherankan si Hana menyuruh Jen buat melukai tangannya. Tentu Jen menolak, tapi karena Hana memaksa, akhirnya Jen memilih buat pulang saja. Karena si Jen tidak bisa, Hana pun melakukannya sendiri dan ternyata semua itu adalah perintah dari alat canggih tersebut. Si AI pun memberi selamat kepada Hana yang sudah menyelesaikan semua program latihannya. Sejak hari itu Hana selalu bermain game online tanpa harus memencet komputer. Sudah pro tambah pro lagi karena kemudahan yang didapatkan dari alat canggih itu. Entah game apa yang dia mainkan, tapi yang jelas bukan FF. Setelah menang melihat ada turnamen yang akan diadakan, dia pun mendaftarkan diri. Tapi secara menganehkan, bola yang biasa dia pakai tiba-tiba berjalan sendiri, padahal hanya dia saja yang ada di rumah. Secara perlahan tapi tidak pasti dia mulai mengambil bola itu. Tidak jadi karena ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah bapak-bapak pemilik kos yang datang menagih uang bulanan milik Hana. Karena Hana tak punya duit, dia pun meminta waktu 1 minggu buat melunasi dan diberi. Tapi jika sampai Hana tidak menepati janjinya, maka dia harus minggat. Mengingat si bocil yang sudah diajak ngobrol, dia bertanya tentang siapa, di mana, kamar berapa dia tinggal. Tapi si bapak-bapak tidak menjawab karena ternyata sudah pergi duluan. Kembalinya dia di tempat gaming, bola tersebut tiba-tiba hilang. Lalu saat berolahraga terdapat penampakan aneh yang tidak dia sadari. Singkat waktu saat lagi mandi, mulutnya kembali berdarah lalu tersadar dari mimpi tidak enak. Dia pun terbangun dengan masih menggunakan alat canggih itu. Lalu tanpa dia sadari ada lagi penampakan aneh yang sedang memperhatikannya. Dia pun menelpon Jen buat datang ke rumah besok. Singkat waktu esok hari, Jen pun datang dan Hana lagi membersihkan alat-alat gamingnya buat persiapan turnamen. Hana memberitahu jika hadiah turnamen kali ini $250.000. Sebenarnya masih banyak turnamen kedepannya yang lebih besar hadiahnya, tapi karena alat canggih ini yang namanya adalah Omnia sudah diluncurkan di waktu itu, pasti bakal sulit memenangkan turnamen karena para player menggunakan alat yang sama. Selagi alat ini masih ada di tangannya, maka dia akan menggunakannya sebaik mungkin untuk menghasilkan uang yang banyak. Mendengar itu tentu Jen ikut senang karena pasti dia juga dapat bagian. Singkat waktu, Hana pun mulai turnamen dan dengan mudah memenangkan permainan sedikit demi sedikit. Di situ saking yakinnya mereka jika pasti menang, mereka sudah membahas duluan apa yang mau dibeli. Lalu tiba-tiba Hana merasa ada yang aneh di komputernya, lalu mulai mendekat. Dapat tangan yang keluar dari komputer ingin menyentuhnya tapi tidak bisa. Jen yang melihat itu terheran-heran karena dia sama sekali tidak melihat apa-apa. Jadi bisa disimpulkan itu adalah pengaruh alat canggih itu. Tapi meski begitu, yang dilihat Hana tampak nyata sehingga membuat dia sangat ketakutan dan memilih meninggalkan turnamen lalu menyendiri di kamar mandi. You to play with her, like that's so much better. Saat sudah baikan, mereka ngobrol satu sama lain dan si Hana mengaku jika kondisinya sekarang ini agorafobia yang dia dapatkan bukan karena kesalahannya, itu karena faktor lingkungan dan genetik dan juga karena dia suka main game sampai lupa waktu. Si Jen pun menanggapi jikalau mau dia bersedia membantu Hana untuk menyembuhkan penyakitnya itu, tapi Hana menolak. Sementara Jen lagi bobo, Hana masih tetap main game. Kemudian saat entah pukul berapa pagi atau siang hari, tapi terlihat Hana yang ngantuk berat karena memaksakan dirinya buat begadang demi memenangkan turnamen dan akhirnya berhasil masuk di semifinal. Tak lama Jen pun memutuskan ke kantor dan akan menonton turnamennya di sana. Tepat saat Jen sudah keluar pintu dan Hana akan mengunci pintu, si bocil ternyata muncul dan Hana langsung mengambilkan dia mainan lama miliknya buat si bocil pakai untuk menghibur diri. Tapi setelah dia kembali, pintu kamarnya terbuka dan si bocil tidak ada. Sehingga dia yang mulai penasaran dan mencari-cari si bocil, tidak sadar jika keluar dari pintu dan otomatis pintunya terkunci sendiri dari dalam dan setelah kejadian itu, esok hari 3 jam sebelum semifinal, dia menelpon perusahaan milik alat canggih ini buat menanyakan apakah ada efek samping akibat menggunakan alat ini. Tapi si pemilik mengira ada yang salah dan meminta buat dikembalikan, yang membuat Hana tidak jadi menanyakan apa yang ingin dia tanyakan dan justru berbalik mengatakan alat ini sangat bagus dengan tujuan agar si pemilik tidak meminta alatnya dikembalikan karena dia ingin menggunakannya di turnamen yang sebentar lagi akan dimulai.
Singkat waktu, turnamen pun dimulai. Setelah dia berhasil masuk final, karena terlalu capek secara tidak sadar dia mulai tertidur. Saat bangun, dia mendapati si bocil yang sudah ada di kamarnya bersama penampakan aneh, lalu disusul teriakan tidak jelas sehingga membuat dia terbang sendiri seperti Gojo dan... Final pun dimulai dan Jen juga datang buat menonton secara langsung. Di tengah-tengah turnamen saat ada lagi penampakan aneh di belakang dan Jen di sampingnya, dia kembali tertidur lalu setelah memperlihatkan scene aneh. Pas sadar, dia kaget sendiri karena ternyata telah memenangkan turnamennya. Yang itu berarti $250.000 telah menjadi miliknya. Tapi anehnya dia tidak menemukan Jen. Yang dia temukan hanyalah laptop dan HP milik Jen yang ketinggalan. Berserta ada satu box, 2 gelas, dan satu botol minuman keras yang nampaknya sudah disediakan oleh Jen untuk merayakan kemenangannya. Kembalinya di tempat gaming, sehabis mematikan keran air yang menyala sendiri, di saat itu juga uang $250.000 juga berhasil dikirim. Setelah itu dia langsung membayar uang sewanya sekalian bertanya kepada bapak kos apakah dia melihat Jen, tapi dijawab oleh si bapak kos dia tidak melihatnya. Saat dia memakan mie yang sudah dibuat Jen, rasanya kok tidak enak. Ternyata itu adalah ulat. Setelah memuntahkan itu, memperlihatkan dia langsung duduk di kursi gaming sambil tatapan kosong, kemudian melihat lukanya yang belum sembuh dan justru tambah parah disusul oleh penampakan aneh dan... Kita pun diperlihatkan sedikit demi sedikit yang sebenarnya terjadi. Memperlihatkan si Hana yang ngobrol bersama AA tersebut. Dari percakapan mereka, Hana bertanya mengapa dia melakukan itu. Dijawab oleh si AA itu karena perintah oleh Hana itu sendiri. Lalu berpindah memperlihatkan Hana yang lagi main lempar-lempar bola sendiri, tidak bersama Jen tapi melainkan bersama Dinding dan ngobrol bersama AA. Dia curhat semasa kecil dulu dia sering sekali bersama ibunya dan mengatakan momen itulah yang paling dia sukai. Kembali ke masa sekarang, piala juara turnamennya juga sudah tiba. Lalu penasaran dengan isi box itu, dia membukanya dan ternyata itu adalah sepatu pemberian dari Jen. Berharap suatu saat nanti dia menggunakan sepatu itu buat keluar rumah. Lalu HP milik Jen ditelepon oleh nomor tanpa nama yang langsung ditolak oleh Hana. Kemudian speakernya mengeluarkan suara tidak jelas. Lalu setelahnya dia melihat Jen yang lagi kesakitan dan tentu dia senang melihat kehadirannya. Pas selesai dipeluk, kok ada obeng yang tertancap. Nani? Pas ingin menelpon bantuan, Jen tiba-tiba menghilang. Sadar jika banyak keanehan saat dia memakai alat ini, dia melepaskannya. Tapi bagaimanapun caranya, alat itu masih saja tetap menempel di kepalanya. Kemudian dia memutuskan buat keluar rumah. Dan saat lagi mempersiapkan mental, kejadian aneh kembali terjadi yang mengarahkan dia ke kamar mandi dan... Iya, ternyata si Jen telah tewas dan jelas itu pasti ulahnya Hana meskipun dia sendiri tidak sadar telah melakukannya. Setelah melihat mayat Jen, kemudian dia juga melihat kondisi kamarnya yang sangat kotor dan berantakan tidak seperti yang kita lihat tadi. Itu berarti dia sudah lama di sini meskipun dia sendiri tidak sadar. Masih bingung, dia pun memilih keluar dan pergi ke kamar Jen yang ternyata tinggal satu gedung dengannya. Tapi setibanya di sana, dia justru menemukan kembarannya dan disusul oleh monster-monster di awal film mengejarnya sehingga that's no different to reality. Buster told saat jatuh sadar-sadar dia kembali di kamarnya lagi. Kemudian si penampakan aneh muncul lagi yang mana ternyata itu adalah penampakan ibunya. Lalu tak lama para polisi pun datang dan menggerebek tempat ini juga menemukan mayat si Jen. Sedangkan Hana memilih memainkan game masa kecilnya. Kita pun diperlihatkan si bocil kecil yang mana itu adalah Hana itu sendiri. Itu adalah Hana kecil yang ditemani oleh ibunya. Si ibu tidak membiarkan Hana kecil keluar rumah karena takut kenapa-kenapa.
kenapa. Hana pun diamankan dan alat canggih itu dimatikan. Tepat setelah alat itu dimatikan, Hana pun tersenyum bahagia. Tapi itu tidak lama karena seperti yang diketahui, Hana takut pada dunia luar. Saat dia ingin di bawah, dia berteriak kencang yang sangat mengganggu dan film pun selesai. Sore kita kayak sahabat gini sila ba. Mua. I miss you.